Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang mukmin, sebelum habisnya usia umurnya meninggalkan alam dunia ini, dan sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya, maka wajib bagi seorang mukmin untuk mengenali Tuhannya itu dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin. Karena sesungguhnya Allah itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup dan diri kita ini. Inilah yang Allah ingatkan kepada diri kita. Wa anna ila rabbikal muntaha. Bahwa sesungguhnya Rabbmu itu adalah akhir perjalanan kesudahan hidup dan dirimu. Kenapa Allah itu menjelaskan bahwa dirinya itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup dan diri kita? Karena memang Allah mengutarakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu yang wujud dan yang ada ini datangnya asalnya daripada aku, tentu pulang dan kembalinya kepada aku, kata Allah. Di ma datangnya situ pulangnya, di ma hilang di situ dicari. Kalau memang asal segala sesuatu ini datangnya daripada Allah, tentu wajib pulang dan kembali kepada Allah. Inilah makna yang diutarakan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu syai'in yarji'u ila aslihi. Tiap-tiap segala sesuatu itu kembalikan kepada asalnya. Kalaulah asalnya itu adalah Allah, itu maknanya bahwa Allah itulah hakikat akan tiap-tiap segala sesuatu. Allah itulah hakikat tiap-tiap sekalian diri. Allah itu pula lah hakikat sekalian alam. Jikalaulah Allah itu hakikat sekalian diri, sekalian sesuatu dan sekalian alam, tentu segala yang ada ini, segala yang wujud ini, apakah namanya alam, apakah namanya sesuatu, apakah namanya diri, tentu akan berpulang dan kembali kepada Allah. Kalau kita tidak mampu memulangkan akan rahasia diri ini kembali kepada Allah, sementara amanah itu telah kita pegang, amanah itu telah kita pakai, lalu kita mampu memahami dan memulangkan akan rahasia amanah yang telah kita pegang dan kita pakai itu kembali kepada Allah, maka inilah yang dikatakan namanya orang yang zulumat. Orang yang zulumat itu adalah orang yang gelap. Orang yang gelap itu adalah orang yang tidak mampu memulangkan akan sejati dirinya kembali kepada Allah itu. Maka inilah yang dikatakan namanya orang yang zulumat, yang tersesat itu yang sebenarnya. Apa kata Allah dalam surat Bani Israil ayat 72? Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa bil akhirati a'ma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, aku pastikan dia juga buta di akhirat. Wa adalun sabila. Dan tersesatlah akan
jalannya. Orang yang tersesat jalannya di akhirat, Bapak Ibu, tentu tempatnya adalah di neraka. Kalau Allah mengatakan dan menjelaskan orang yang buta di dunia adalah orang yang buta juga di akhirat, dan dia adalah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka, maka sebagai seorang muslim yang mukmin, ya Allah berikan kita namanya kecerdasan akal fikih dan rohani, tentu kita mampu dan mau menilik serta ikrok ke dalam diri kita ini. Kita mau dan mampu menyenter dan menyelau ke dalam diri kita. Apa makna sebenarnya? Yang dimaksudkan Allah itu adalah orang yang buta dan orang yang tersesat dan tempatnya di neraka. Apakah namanya buta mata zohir yang ada di kepala, atau butanya mata batin yang ada di dalam dada? Inilah yang diungkapkan Allah akan tabir rahasia kebutaan itu. Di dalam surah Al-Hajj ayat 46 Allah katakan apa? Wa man kana fi hazil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adlun sabila. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang kami katakan buta dan orang yang tersesat itu, kata Allah, bukanlah butanya mata zahir yang ada di kepala, tapi butanya mata hati yang ada di dalam dada. Fa innaha la takmal absar walakin takmal qulub allati fi sudur, kata Allah. Rupanya yang dikatakan Allah itu, Bapak Ibu, yang dikatakan buta itu bukanlah buta mata zahir ini, akan tetapi butanya mata hati yang ada di dalam dada. Orang yang buta mata hatinya yang ada di dalam dadanya, inilah yang dikatakan Allah namanya orang yang sesat dan tempatnya di neraka. Kalau Allah mengatakan dan menjelaskan orang yang buta mata hatinya adalah orang yang tersesat dan tempatnya neraka, maka tilik dan senter lagi ke dalam. Buta mata hati yang dimaksudkan itu buta yang seperti apa? Buta yang bagaimana, yang dikehendaki, yang dimaksudkan oleh Allah di dalam kalamnya itu. Ketika kita mampu dan mau kita menilik ke dalam diri, menyenter ke dalam diri, buta mata hati yang dimaksudkan Allah itu, Bapak Ibu, siapa yang tidak mampu mengenal aku, kata Allah. Aku ini yang wujud nyata dan jelas serta terang pada sekalian alam. Namun wujud nyata dan terangnya aku pada sekalian alam sempurna pada dirinya. Lalu dia tidak mampu memandang dan melihat serta menilik dan menyenter aku yang sudah nyata terang pada dirinya. Maka inilah yang dikatakan orang yang buta dan orang yang tersesat itu. Padahal Allah itu sudah nyata. Padahal Allah itu sudah terang dan jelas. Karena dialah diri yang awal. Dialah diri yang akhir, dialah diri yang zahir, dan dialah diri yang batin. Kalau dia adalah diri yang awal, itu maknanya tidak ada sesuatu yang awal sebelum dirinya. Bahkan segala yang awal ini muncul dan terbit berasal daripada dirinya. Maka awalnya Allah itu tidak ada namanya ujungnya. Awalnya Allah itu tidak ada namanya permulaannya. Karena dialah yang wujud dengan sendirinya. Kalau memang dia adalah yang wujud dengan sendirinya, tidak ada yang mengawalinya, maka wujudnya Allah itu betul-betul wujud yang nyata, Bapak Ibu. Wujud yang benar-benar terang, jelas, dan seterang-terangnya. Itu artinya apa? Jikalaulah mata zahir ini mampu memandang segala yang wujud, mampu memandang segala yang zahir, dan mampu memandang segala yang nyata, maka Allah itu lebih wujud, lebih terang, dan lebih nyata lagi jika dibandingkan apa yang dilihat dan dipandang oleh mata ini. Kalaulah mata zahir ini mampu memandang dinding itu, bahwa dinding itu nyata dan wujud serta terang, maka Allah itu lebih wujud, nyata, dan terang lagi daripada terang dan nyata serta wujudnya dinding itu apa yang dilihat oleh mata ini. Tapi kenapa manusia tidak mampu memandang akan wujud nyata, terang, dan jelasnya Allah itu dari segala sesuatu? Itu boleh jadi, Bapak Ibu,
di dalam hatinya itu masih banyak sampah berserakan di dalamnya, atau masih banyak musang berkeliaran di dalam hatinya. Jikalaulah hati kita ini masih banyak musang berkeliaran di dalamnya dan masih banyak sampah bertumpuk di dalamnya, maka itulah sebenarnya menjadi penghalang. Itulah sebenarnya menjadi tirai dan hijab sulitnya bagi dirinya untuk memandang wujud nyatanya Allah itu terang sejelas-jelasnya itu. Maka jalan satu-satunya Bapak Ibu, bagaimana kita mampu memandang wujud nyatanya Allah pada sekalian alam dan pada sekalian diri kita ini. Maka orang-orang arif billah, orang-orang kasab, selalu menghantarkan rohani kita, bagaimana kita bisa wusul untuk bermakrifat, berliqa, bermusahadah dan bermuwajahah dengan Allah itu. Ada rumusan, ada tata cara yang dituntun dan diajarkan ya kepada diri kita. Yang pertama ini yang disebut namanya suhudul kasra fil wahda. Pandang yang banyak pada yang satu. Yang kedua, suhudul wahdah fil kasra. Pandang yang satu pada yang banyak. Dan yang ketiga, suhudul wahdah fil wahdah. Pandang yang satu pada yang satu.